sore ini saya kedatangan sahabat saya, Lucia. Ya mungkin saya nggak tahu apa yang mau ditanyakan ke saya, tapi pada dasarnya nanti tanggal 16 dan 17 Mei akan ada acara yang sangat besar dan penting ya. Ada conference ya, Betul, Pak. khusus untuk newborn fotografi. Benar. Ya, saran saya itu silakan. Oke, Pak Darwis, thank you Ya, so much buat sama-sama. waktunya dengan kesempatannya kali ini. Sebenarnya satu hal yang paling Ah, penasaran nih buat aku, yes. waktu pertama kali kita ketemu, apa yang membuat Pak Darwis itu say yes untuk jadi salah satu speaker dalam Asian Newborn Conference kali ini? Ya, sebetulnya begini, prinsip yang sangat mendasar bahwa karena saya memang sudah begitu lama di dunia fotografi ya, industri fotografi ya, profesional lah. Di sini sebetulnya ada sebuah perkembangan yang sekarang kita rasakan itu begitu banyak jenis atau genre fotografi. Dan itu memang semuanya pada akhirnya bisa menjadi sebuah industri. Ya. Nah, terkait dengan newborn fotografi itu memang saya ngelihat baru ya, di Indonesia baru. Tetapi di kota-kota besar udah mulai pada kenal ya, udah paham dan mereka sudah concernnya cukup baik lah. Nah, di sini sebetulnya yang harus kita pikirkan adalah terutama ya apalagi Lucia ya di dalam hal ini kan memberikan satu fasilitas untuk propsnya ya. Betul, Pak. Nah, jadi memang pemikiran untuk bahwa industri ini akan berkembang ke seluruh pelosok tanah air. Ya, Indonesia kan besar ya, pulaunya besar, penduduknya juga cukup besar dan memang kita harus meyakini bahwa ke depan ini ekonomi kita pasti akan bagus. Wah, amin. Ya, karena kita harus positive thinking, ya, dan kita harus punya spirit ke sana. Nah, dengan kondisi kayak begitu kan kita harus mempersiapkan diri, terutama buat kawan-kawan yang berkecimpung di fotografi, ya, karena newborn itu bisa dijadikan satu bagian ya, dari usaha industri fotografi apapun. Toh tetap kita sebut komersial. Betul. Ya seperti itu. Jadi ya ini sangat bagus ya karena di sini yang paling penting adalah bagaimana dengan perjalanan saya yang sudah tidak muda lagi, tidak sedikit lagi ini saya memberikan kepada kawan-kawan semua bahwa spirit itu penting. Spirit. Ya, apapun yang kita kerjakan. Kalau spirit itu ya kita akan terus menjalankan profesi itu dengan semangat yang tinggi. Dalam kondisi fluktuasi up and down pun ya nggak jadi masalah karena memang siklus di dalam apapun kan ada seperti itu. Tapi kalau kita dengan spirit, dengan modal pengetahuan, dengan skill yang kita punya, nantinya apapun yang kita coba lakukan itu akan berdampak positif dalam kita menjalankan proses perjalanan sebagai profesi fotografer. Kalau boleh cerita nih Pak, Pak kan sudah 40 tahun lebih ya dalam dunia fotografi. Pernah yang ngalami ups and down dan gimana sih caranya untuk tetap semangat ya? Ya tadi bilang spiritnya tetap ada, jadi tetap berkarya meskipun dalam kondisi yang mungkin nggak mudah gitu. Ya, sebetulnya sederhana sih ya. Pada saat kita masuk ke dunia profesi ini, kita terus punya komitmen. Komitmen. Ya, komitmen apapun di dalam profesi yang kita jalankan, komitmen penting. Apalagi di industri fotografi ya, sebagai fotografer, komitmen penting. Karena kan gini, apalagi pada saat dulu saya memulai, fotografi kan belum begitu semarak kayak sekarang. Betul.
belum begitu, wah, kalau sekarang begitu semarak dan begitu banyak. Dulu enggak, jadi kita memang harus terus berusaha untuk mencari celah apapun dalam kaitannya dengan industri fotografi komersial itu sendiri gitu loh. Dan memang pada saat itu karena saya juga menyadari itu, yang saya jalankan adalah bagaimana profesi ini saya bisa jalankan sampai ke depan, nggak ada batasnya. Wah, komitmen ya. Komitmen. Ya, nah dari komitmen itulah muncul apa yang disebut spirit itu harus ada. Ya, kita harus punya motivasi. Nah, contoh motivasi lah, misalnya saya sudah biasa motret wedding. Wah, ilmu newborn fotografi nggak perlu. Salah kalau gitu. Karena semua bidang itu harus kita kuasain kalau bisa. Tinggal kita punya spesialisasi kemana. Kalau semuanya kita ahli, kan fotografi sederhana kan sekarang. Bukan kayak dokter, bukan kayak apa, ya profesi yang lainnya. Fotografi itu kan kita harus melihat secara menyeluruh. General, yes. Iya, karena fotografi itu sederhana aja, kita belajar lighting, kita belajar komposisi, belajar apa ide-ide mengenai yang terkait dengan core fotografi itu sendiri, fieldnya kemana gitu loh. Tapi bisa kita ngikutin ke semuanya itu dengan teknik skill fotografi yang semuanya sama, nggak ada bedanya menurut saya gitu. Jadi nggak peduli sekarang lagi berkecimpung di dalam spesialisasi apa, tetapi akan lebih baik ketika kita mempelajari ilmu fotografi itu secara general. Betul. Jadi tidak terkotak-kotak oleh genre atau spesifikasi kelompok fotograf. Betul. Nah, sebetulnya genre itu ya ada bagusnya, tapi lebih baik bahwa kita lebih ngelihatnya secara luas gitu loh. Kita bisa melakukan hal apa saja gitu. Seperti halnya saya mengkhususkan diri untuk potret, tapi foto apapun ya saya bisa melakukan karena memang saya belajar teknik skill ke sana juga gitu loh. Supaya kita nggak boring ya di dalam berfotografi itu kan. Sama kayaknya ini lebih karena kayak tadi seperti Pak Darwis bilang bahwa ini mencari celah mencari celah dalam fotografi. Ketika kita udah punya equipmentnya, kita udah punya semuanya, nah kita tinggal belajar lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi. Ya karena kan nggak ada bedanya, kayak sebetulnya kayak motret bayi ya. Newborn fotografi itu kan lightingnya sama, ya propsnya yang berbeda, cuman penanganannya yang berbeda. Karena ini kan apa, bayi ya, baby, jadi kita memang lebih sabar lagi, tapi apalagi newborn itu kan bayi itu, baby itu belum macam-macam. Biasanya anak itu setelah umur 2 tahun, 3 tahun sampai kira-kira 6 tahun ya baru dia bereaksi kan. Kalau bayi selama dia sudah dilihat ritmenya kan secara logika aja, karena saya nggak masuk ke sana, tapi logika itu pasti ada lah. Jadi kita pelajarin itu aja ya udah menarik juga, karena ini adalah sebuah celah bisnis di dalam industri fotografi ini cukup menjanjikan menurut saya. Ya, kita harus berpikir bahwa semakin kondisi ekonomi membaik, kebutuhan yang sekunder itu pasti akan muncul. Apalagi kan yang namanya newborn, ya, foto bayi baru lahir itu kan nggak terjadi 2 kali, nggak bisa ditunda kan, seperti halnya menikah. Jadi itu momentum itu memang pasti akan selalu diinginkan setiap orang untuk membuat sebuah dokumenter. Itu yang sebetulnya harus kita pikirkan gitu, seperti itu.
Jadi industri ini lumayan menjanjikan karena memang habis menikah ya anak pasti akan foto ya. Betul. Dan biasanya namanya keluarga muda itu kan selalu punya semangat yang lebih tinggi. Spirit again. Dan itu biasanya ya kecuali kalau sudah anaknya ke-7, ke-8, tapi sekarang nggak terjadi rasanya. Anak 2 aja udah maksimal menurut saya. Jadi peristiwa-peristiwa itu rasanya pasti akan diinginkan untuk melakukan sebuah dokumentasi supaya bisa di-capture dan itu nggak terulang lagi kan. Iya. Seperti itu. Dan saya lihat kan perkembangan sekarang ini dengan adanya prop segala macam, wah bisa dibuat lucu-lucu. Nggak kayaknya sekedar keluar muncul jegrek kayak gitu kan. Dan itu bisa merupakan satu karya seni kan. Iya kan, bisa dipajang daripada misalnya majang lukisan misalnya kan lebih bagus seperti itu sebetulnya. Tapi kalau misalkan menurut Pak Darwis ini, seberapa penting peran props di dalam foto selain skill itu sendiri? Sebetulnya kalau skill kan udah konkret ya. Iya. Mau nggak mau ya kalau kita bicarain harus skill. Harus tapi bisa. Iya, yang disebut props itu kan sebetulnya kalau di dalam satu contoh lah misalnya gini, beli mobil masih plain kan, perlu aksesoris kan. Iya. Apalagi ini gitu, apalagi newborn gini, props itu diperlukan untuk menjadi hidup semuanya, bukan hanya sekedar bayi, betul ya. Tapi ada sesuatu yang menjadi hidup. Makanya memang props itu harus disesuaikan dan betul-betul ditempatkan yang tepat, proper jadinya. Jangan kebanyakan juga kurang bagus ya. Wah segala macam mau ditaruh. Mau dimasukin ya. Disinilah sebetulnya diperlukan seorang ahli ya, dalam hal ini fotografer. Dia harus memberikan masukan, Pak, ini segala macam. Nah makanya belajar yang penting saya rasa. Ya, karena kan paling enggak seorang fotografer yang mau masuk ke sana itu paling enggak dia udah bisa apa ya, dia punya satu gambaran patron yang pernah dia dapatkan ya pada saat dia belajar lah atau apa seperti itu. Jadi membekali diri dulu gimana caranya untuk startup, pakai props sebelum kita terjun lebih lanjut lagi. Iya. Iya. Ada mungkin pesan-pesan khusus dari Pak Darwis, kenapa para fotografer nggak terbatas dari newborn aja harus join terhadap ke conference ini? Iya, saya rasa sih buat setiap fotografer ya, yang memang dia masih ingin belajar ya, walaupun dia sekarang ini bukan sebagai newborn fotografer, sangat penting ya, karena hampir semuanya bidang fotografi kalau bisa seorang profesional dia tahu, agar supaya nantinya pada saat dia memang punya klien atau apa ya, apapun kan pasti bisa aja, kemungkinan itu bisa aja. Betul. Karena dari pengalaman saya misalnya, saya potret misalnya satu sosok, tiba-tiba dia nanya, kamu bisa motret anak saya nggak? Kamu bisa motret pabrik saya kan bisa gitu. Seperti itu. Kayak itu seorang profesional harus melakukan itu, dan rasanya menimba ilmu apapun sih nggak salah sih, sangat bagus gitu. Apalagi justru ini yang saya mau nanya juga, Lucia kenapa tertarik gitu loh dengan masuk ke industri newborn gitu? Karena kan nggak ini loh, melakukan sebuah bisnis ya, itu kan kalau udah melihat misalnya sekarang gitu, orang bikin bisnis kopi, wah kan udah ketahuan, wah kopi sekarang lagi banyak, lagi ngetren, segala macam orang mau ini. Tapi pada saat mungkin 10 tahun yang lalu, yang namanya newborn rasanya orang nggak ini, tapi keberanian itu yang saya sebetulnya
mau saya tanyakan. Antara berani atau nekat ya Pak? Nah, biasanya nekat itu menuju mengarah sesuatu yang nantinya berhasil. Amin, amin. Oke, jadi pertama kali itu dulu kenapa aku mulai ke newborn sebenarnya karena aku suka barang-barang yang lucu-lucu Pak awalnya. Jadi kayak gemes banget kayak gitu. Nah, kemudian jadi cerita nih. Nggak apa-apa. Karena background saya. Karena background saya itu dari a very broken family. Jadi saya tidak mau mengulang hal tersebut kepada nantinya kalau misalkan saya berkeluarga atau punya anak. Pada saat itu saya berpikiran seperti itu. Jadi paling enggak ketika memori anak itu tuh kan mulai paling inget itu tuh ketika dia masih kecil gitu. Jadi sampai ketika 5 tahun, ketika golden age dan sebagainya. Dan di masa itu aku tuh pengen bonding antara orang tua dengan anak itu tuh kuat. Jadi lewat apa ya, lewat foto, karena foto adalah sebuah memori yang kita bisa lihat gitu. Orang tua kita bisa udah meninggal atau udah meninggalkan kita atau kondisinya kayak gimana, tapi lewat foto itu kita masih tetap bisa ingat, ini ketika momen saya masih bayi, ketika momen saya digendong mama, ketika saya digendong papa, dan hal tersebut yang itu selalu membekas di hati. Jadi lewat dari sana, saya pengen untuk membangun sebuah keluarga yang bondingnya kuat. Jadi lewat milestone si anak ini supaya bisa diabadikan. Jadi pada dasarnya aku tuh pengen bukan sebenarnya kalau misalkan bergerak dalam fotografi props itu bukan hanya untuk para fotografer sebenarnya, tapi untuk moms to be. Karena gimana? Karena kan kalau fotografer itu hanya foto baby hanya sekitar 14 hari sebelum, maksudnya masa jangka waktu newborn photography itself. Tapi secara perkembangan milestone baby itu kan mulai dari jalan, merangkak, kayak guling-guling gitu ya. Terus habis itu empati, makan. Itu momen-momen yang nggak akan pernah terulang lagi. Dan aku pengen setiap keluarga itu tuh pengen mengabadikan hal-hal tersebut. Karena when we look back, ketika kita ngelihat ke masa lalu dan kita ngelihat, oh aku dulu disayang ya sama mama aku dulu disayang sama papa aku, ini foto mama aku sama papa aku. Jadi aku mau berkontribusi lewat props yang aku sediain. Karena setiap orang sekarang kita bisa foto sendiri lewat handphone gitu. Semudah itu sebenarnya gitu. Jadi it's a matter of kamu mau mengabadikan itu untuk jadi memori yang tertanam dalam jiwa anak ini sehingga dia bisa tumbuh sebagai manusia yang utuh dan kuat ya, karena dia merasa dicintai, nggak gampang terombang-ambingkan, kayak begitu sih sebenarnya. Karena aku merasa bahwa masyarakat ini supaya jadi negara yang kuat, apalagi untuk menuju ke Indonesia emas ya, nanti itu dimulai dari keluarga. Gimana cara keluarga didik anak dan sebagainya. Tapi terlepas daripada itu kan butuh kasih sayang dan sebagainya. Jadi aku pengen mengabadikan setiap momen anak-anak ini itu ketika lagi lucu-lucunya sebelum menjengkelkan ya. Tapi nyenggolin anak itu kan semua proses nantinya kuat kan. Biasanya gitu. Loh, berarti props itu bukan hanya newborn deh. Bukan. Ada yang udah untuk anak yang proses misal setahun, 2 tahun ada Pak. Oke. Jadi aku memang pengennya itu tuh nggak semua lah. Kalau misalkan baju kan emang secara sizing ke newborn dan sebagainya supaya lebih fit. Tapi untuk beberapa hal itu sebenarnya bisa dipakai secara general. Jadi nggak terbatas hanya untuk newborn baby aja, tapi lebih karena kayak let's say produk fotografi itu kan juga ada propsnya. Nah sebenarnya props itu secara general juga nih, kayak sama seperti fotografi. Jadi saya setuju dengan Pak Darwis bahwa itu tidak dikotak-kotakan dalam genre, karena itu semuanya sebenarnya masih bisa dipakai. Karena sebagai contoh kayak aku punya props blanket atau selimut rajut seperti itu kan masih bisa dipakai untuk pada saat dia pre-wed, iya kan, pre-wed pada waktu wedding kan juga bisa dipakai. Kemudian foto anaknya ketika anaknya ngerangkak kayak gitu, blanketnya ditaruh di bawahnya kasur, kemudian dia ngerangkak. Nah ekspresi itu tuh kan
ekspresi dari si anak ketika dia ketawa, ketika dia nangis itu kan nggak terulang lagi. Betul. Berarti memang konsep dasarnya adalah bukan, artinya conference yang akan dijalankan ini bisa saja dia bukan sebagai profesional fotografer, dia bisa ikut dong. Boleh banget Pak, justru karena ingin mengembangkan industri fotografi ya, karena nggak terkhusus harus motoin newborn, karena kalau misalkan foto yang lain kan secara skill tadi yang Bapak bilang adalah konkret, bahwa memang harus dipelajari ilmunya semuanya. Betul. Dan aku nangkepnya gini, kesempatan nggak datang 2 kali. Jadi kayak misalkan tadi klien minta difotoin, boleh nggak sekalian fotoin anak atau foto family? Nah, ketika waktu itu datang, kita udah membekali diri kita sendiri dengan ilmu yang kita udah pelajari, gitu. Jadi nggak terbatas, maksudnya kayak orang yang mau masuk ke dunia newborn atau yang sudah ada di newborn aja. Iya, benar. Tapi rasanya ini input menarik ya, karena buat saya begini, walaupun props ini dijual untuk umum dan nantinya juga setiap orang punya, ya kan tidak selalu juga orang yang sudah punya props dia nggak memerlukan fotografer. Iya. Karena gini, ya sekarang setiap orang bisa masak sendiri. Kenapa chef atau restoran tetap laku? Karena beda Pak, beda. Persis. Jadi memang sebetulnya menurut saya fotografer juga mau belajar ini nggak usah takut bahwa, atau nggak usah berpikir negatif kalau waduh nanti kalau setiap orang belajar ini ngapain gue belajar. Enggak juga, karena yang namanya profesional itu sebetulnya sebuah komitmen yang memang pada akhirnya profesi itu tetap akan diperlukan. Yes. Karena kan misalnya saya udah punya profesi itu, daripada saya ngotot ini, aduh cari aja ahlinya. Dia panggil, datang udah ada props ya malah bagus kan, seperti itu. Jadi yang memang di sini sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana spirit kita memahami ya dalam Setiap hal itu secara positif. Ini yang paling bagus. Agar supaya kita menjalankan segala sesuatu jadi positive thinking, spiritnya muncul, dan itu yang pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang positif. Yang positif juga. Iya benar. Tapi kayaknya ini nyambung banget dengan tema yang aku dapetin dalam conference ini. Oh apa ya? It starts with you. Jadi segala sesuatunya itu tuh dimulai dari kita, ini bisa nyambung ya Pak. Jadi segala sesuatunya itu tuh memang dari kita ya Pak ya. Maksudnya kayak tuh pikiran kita, apa yang kita pikirin positif ya nanti akan jadinya positif juga, dan itu akan menghasilkan karya yang positif. Mungkin Bapak ada pengalaman dalam hal ini. Iya sih, sebetulnya karena gini. Ya, karena kita bicara fotografi lebih khusus lagi, saya akan bicara bahwa seorang fotografer itu memang dia harus belajar memanage apa yang disebut positive energy. Apalagi kita motret bayi. Karena bayi itu kan sensitif. Kalau ini kita benar, ini kita benar, ini kita benar, itu akan terjadi satu interaksi yang positif. Koneksi ya, chemistry. Persis, chemistry. Karena kalau enggak, pasti kerasa. Karena bayi kan cuma bereaksi. Iya. Kalau orang udah gede kan beda. Iya kan? Dia bisa bohong, bisa apa. Anak kecil nggak bisa. Nah, itulah. Makanya saya selalu bilang bahwa berfotografi itu sebetulnya bukan hanya memanage bagaimana kita mengontrol cahaya saja, tapi lebih dalam lagi. Karena cahaya kan energi, lebih ke energi kita. Dan itu sebetulnya saya temukan ya sambil saya berjalan, menjalankan, oh begini, gimana supaya menarik semuanya ini. Dan setelah sekian puluh tahun, itu kita bisa ngerasain. Dan saya ngerasain sekarang gitu. Itu karena kalau kita sudah bisa masuk ke koridor di hal seperti ini, fotografi itu menarik. Tapi jangan hanya dilihat materinya saja, uangnya saja. Karena kalau uang itu kaitannya dengan rezeki, menurut saya dari dulu nggak pernah berpikir ke sana, saya jalani. Tapi dengan prinsip-prinsip yang dasar yang tadi, karena kita manusia, kita harus betul-betul berinteraksi dengan
setiap manusia lagi. Ya, bahkan dengan kita motret barang mati aja ya, kita tetap harus berinteraksi dengan kita sendiri. Betul. Iya. Nah di sini sebetulnya yang harus kita sadari itu. Apalagi bayi itu memerlukan penanganan yang lebih sensitif. Spesial. Persis. Teknisnya saya rasa nomor 10. Teknis gampang kan taruh. Tapi bagaimana kita bisa menanganin baby ini dia dengan baik, tinggal kalau masalah props, masalah ini itu kan sebetulnya kembali lagi bahwa kita sudah dengan mudah sekarang ini tersedianya props yang dia mau perlukan. Yeah. Zaman dulu pusing, sekarang kayak tadi aja bayi kayak di bayi. Iya kan? Iya kan? Sekarang sebetulnya paling penting keinginan apapun kita melakukan dengan niat positif, spirit yang bagus, komitmen, pasti ada jalan lah menurut saya. Kita nggak usah terlalu mikir bersaing segala macam. Saingan selalu ada lah. Ya, karena saingan itu malah bagus, bisa menjadi spirit kita. Kalau kita nggak punya saingan, malah jadi lembek. Betul. Karena kekuatan kita kan dari tempaan. Karena orang mikir, wah gimana cara kuat? Ya udah kamu sering jatuh aja. Oh iyalah. Ya saya juga selama 46 tahun loh. Tapi waktu jatuh nggak usah bilang-bilang. Kita rasain aja. Pada saat kita nggak jatuh ya bolehlah kita ngobrol sama teman. Memberikan input positif. Tapi pada saat jatuh rasain sendiri. Nah ini menariknya di sini gitu. Karena buat saya newborn fotografi itu lebih sensitif daripada kita bikin potret sama orang dewasa. Karena kesalahan sedikit kita berpikir ini bayi pasti nangis. Efek ya. Persis. Dan bayi juga nggak bisa diarahin ya, Pak. Itu yang dia. Iya. Seperti. Menarik banget nih. Tadi Pak Darwis bilang kalau misalkan jangan melulu mencari targeting uang ya gitu. Tapi bagaimana dengan teman-teman, maksudnya para fotografer yang mungkin lagi di masa bahwa ya ini struggle-nya mereka. Kalau misalkan ibaratnya kalau misalkan aku nggak dapat uang maka aku nggak bisa hidup. Nah kira-kira ada wejangan khusus nggak dari? Oke, sebetulnya fighting spirit harus ada. Harus ada loh. Tapi jangan kita terlalu takut akan itu. Karena dengan kita usaha yang besar, dengan fighting spirit yang bagus, dengan pikiran yang bagus, pasti ada aja. Iya. Biasanya kalau ngeluh segala macam itu biasanya kebiasaan ngeluh dari manusia ya. Saya ngerasain soalnya. Kadang-kadang kalau ngeluh saya pikir wah kenapa saya ngeluh dulu ya. Kalau sekarang sudah nggak ngeluh lagi. Zaman-zaman muda dulu kalau nggak ada kerjaan kok ngeluh gitu. Terus saya baru sadari ya yang namanya hidup kan kamu harus break dulu. Iya kan. Orang makan aja ada break puasanya. Iya. Ya itu yang disebut detox lah atau apalah, kita harus menyadari itu. Jadi ada masanya. Persis, roda tuh nggak mungkin kita bertahan di atas, di bawah. Makanya selalu ini berdasarkan pengalaman saya nggak pernah saya bicara udah nggak pernah teori lagi, karena buat saya fotografi itu bukan teori, praktek yang jelas lah. Teori itu sebentar lah kita harus. Jadi pada saat kita lagi di atas, ya kita harus mempersiapkan diri untuk ke bawah. Pasti suatu saat ke bawah lah. Ya. Saya sebut kalau kita ke bawah itu healing. Iya. Kalau orang break itu kan healing sebetulnya. Iya, betul. Iya kan. Nah jadi pada saat kita healing di bawah, kita harus punya semangat spirit untuk naik lagi. Kebanyakan orang yang di atas kepalanya nangah, di bawah jadi susah naik ke atas lagi kan. Iya kan. Dan semuanya itu tergantung dari kita sendiri ya. Persis. Iya. Tergantung dari cara pikir. Makanya untuk ya para generasi muda atau adik-adik yang sedang mengalami ini penting. Ya, kita berpikir bukan hanya positif saja, hal yang negatif tadi harus pikirin.
Karena kan contohnya gini lah, manusia hidup aja ya, mikirnya kan hidup enak, mati masuk surga. Betul nggak? Mana pernah dia pikir hidup susah masuk neraka? Nggak pernah. Pernah neraka surga kan alam pikiran kita. Tapi kalau kita berpikir bahwa saya susah, katakanlah susah kan neraka. Saya senang itu surga. Susah dan senang itu buat saya sama. Itu adalah berkah yang memang itu harus. Namanya juga kehidupan. Ada siang, ada malam. Tapi dengan cara itu semuanya jadi menarik. Karena saya pikir ya saya dulu pernah ikut ya kursus newborn. Karena segala macam dulu saya kursus motret mobil juga pernah, segala macam saya ikutin dulu agar supaya ilmu saya komplit. Kaya. Tapi pada akhirnya saya hanya melakukan khusus, saya mengkhususkan diri atau spesialis lah. Jadi saya spesialis saya di potret. Makanya saya belajar ke potret itu bukan hanya teknis saja, non teknis saya pelajarin sampai ya para generasi muda atau adik-adik yang sedang mengalami ini penting ya, kita berpikir bukan hanya positif saja, hal yang negatif kita juga harus pikirin. Karena kan contohnya gini lah, manusia hidup aja ya, mikirnya kan hidup enak, mati masuk surga. Betul nggak? Mana pernah dia pikir hidup susah masuk neraka? Nggak pernah kan? Padahal neraka surga itu dari alam pikiran kita. Tapi kalau kita berpikir bahwa saya susah, katakanlah susah kan neraka. Saya senang itu surga. Susah dan senang itu buat saya sama. Itu adalah berkah yang memang itu harus. Namanya juga kehidupan. Ada siang, ada malam. Tapi dengan cara itu semuanya jadi menarik. Karena saya pikir ya saya dulu pernah ikut ya kursus newborn. Karena segala macam dulu. Saya kursus motret mobil juga pernah, segala macam saya ikutin dulu. Agar supaya ilmu saya komplit. Kaya. Tapi pada akhirnya saya hanya melakukan khusus, saya mengkhususkan diri atau spesialis lah. Di sana spesialis saya ya di potret. Makanya saya belajar ke potret itu bukan hanya teknis saja, non teknis saya pelajarin sampai human psychology aja saya belajar, tapi ya belajar sambil jalan, learning by doing lah ya. Jadi nggak terlalu ini. Tapi buat saya menarik ada newborn. Ini sesuatu yang betul-betul kita melatih kepekaan lebih dalam lagi dibanding kita motret orang dewasa. Ini harus menarik. Harus dipikir, oh ini sesuatu yang menarik gitu. Ya. Banyak nih yang beranggapan bahwa aku udah punya banyak klien nih, misal di fotografi newborn, kemudian aku udah bisa lah semua tentang konsep lighting, setup, pros, bedong baby dan sebagainya. Menurut Bapak bagaimana nih? Apakah para fotografer ini stuck di sana atau memang harus terus belajar atau Gini, bagaimana Pak? ada sebuah masa di mana kita berhenti belajar tapi tetap mencari informasi. Seperti kayak posisi saya. Ya karena saya sudah menjadi pengajar, saya punya sekolah, saya mengajar. Saya kalau mau belajar udah bingung kemana saya belajarnya. Karena memang yang semuanya itu sudah saya dapatkan. Jadi ilmu yang saya dapat adalah hal yang saya belum tahu. Misalnya katakanlah ada newborn fotografi yang saya belum paham gitu, ya saya bisa tanya. Karena ilmu tuh harus kita cari terus. Nggak bakal selesai ilmu, apalagi fotografi. Karena fotografi itu yang sangat menarik adalah kita harus berpikir ke depan bukan belakang. Bukan hari ini. Hari ini saya lagi lari segala macam, saya udah ke depannya kamu udah mikirin dong. Jadi future adalah fotografi. Jangan lihat ke belakang. Itu yang menarik sebetulnya. Karena apa? Karena kalau kita selalu berpikir ke depan, itu menjadi harapan kan. Hope kan. Fotografi itu. Harapan. Makanya saya udah hampir 45 tahun. Umur saya udah gak muda lagi, 70 lebih saya.
Tapi nggak kelihatan. Ya tapi kan karena saya punya spirit ke depan. Iya. Apalagi kalau ngomong fotografi nggak bakal capek saya. Karena masuk jadi kayak apa ya? Spirit ya. Ya kayak spirit. Ya. Kayak dikasih infuse ya, kasih injeksi spirit itu muncul. Karena fotografi itu menarik buat saya. Ini menarik nih. Ke depan awal Bapak tadi bilang tentang the future is photography. Nah, sekarang kan udah mulai marak nih dengan dunia AI. Banyak banget AI yang di fotografi. Kalau misalkan kita ngeliat di Instagram aja untuk sponsor aja udah banyak banget gitu ya. Yang muda bisa lebih muda lagi. Gitu. So what do you think about AI in photography? Sebetulnya gini, kita harus betul-betul realize terhadap sebuah perkembangan teknologi. Ya. Perkembangan teknologi itu untuk mempermudah kita melakukan segala sesuatu. Mempermudah melakukan segala sesuatu. Persis. Contohnya kayak AI itu. Sekarang AI kita sebutnya nama ini, misalnya bikin satu quotation atau apa, mau nyari orang ini apa sih sejarahnya bisa keluar kan? Kan mudah. Tapi terkait dengan fotografi, khususnya fotografi manusia, gak bisa. Energi gak bisa digantikan sama mesin. Energi, interaksi energi, potret gak bisa. Cobalah, pakai foto cekrek pakai handphone, langsung kita cloning, wah segala macam. Jadi memang cakep. Ada nyawanya nggak ada. Nggak ada. Coba di print, nggak ada nyawa. Itulah kekuatan Tuhan menurut saya. Sampai merinding kalau gitu. Iya, Betul, benar. Jadi apapun ciptaan manusia tidak bisa mengungguli Tuhan. Disitulah kita harus percaya sama Tuhan. Saya nggak bicara agama ya. Buat saya lebih baik kita bicara mengenai spiritual, mengenai keimanan. Karena kalau kita bicara agama jadi sempit ya, kan. Kita jadi gap nanti kan kalau kita berbeda. Tapi intinya itu bahwa energi itu tidak bisa digantikan. Karena energi ciptaan Tuhan. Semuanya di alam semesta ini energi. Jadi tidak usah takut. Buat teman-teman menurut saya, dengan takut, nggak bisa lah. Nggak bisa. Memang AI itu diperlukan untuk segala sesuatu apapun menjadi cepat. Contohnya drone. Ya, wah, nanti perkembangannya gila. Pesawat komersil nggak mungkin nggak pakai orang. Drone nggak bisa melawan alam semesta. Nggak bisa. Manusia aja kadang-kadang kalau udah ini nggak bisa. Tapi paling nggak ada yang kontrol kan. Iya kan. Jadi AI hanya mempermudah. Persis. Tapi tidak akan pernah bisa menggantikan manusia. Betul. Itu sih. Dan jangan pernah berpikir bahwa dengan AI akan lebih bagus. Tidak. Kalau manusia itu paham, nggak usah jauh-jauh lah. Buat batik dengan mesin, bandingkan dengan orang. Caranya dia membatik, nggak bisa. Keris lah contohnya. Keris dengan orang, itu kan energi semua. Begitu yang pakai mesin, ya kelihatan bagus, tapi dipegang nggak ada. Nggak ada energinya sama persis. Bahkan orang bisa buat kayak robot, kayak persis manusia, persis saja. Sama orang yang asli, beda loh. Iya kan? Jadi kita nggak usah takut. Sebetulnya dengan cara itu kita harus bersyukur. Karena itu mempermudah pekerjaan kita. Tapi kita nggak boleh lupa. Esensi fotografi itu adalah kita belajar mengolah energi kita. Bagaimana kepekaan kita lakukan dengan alat-alat yang diciptakan manusia ini. Dan sesederhana itu. Tapi kalau kita paham benar-benar arti fotografi, itu lebih menarik lagi. Makanya paham fotografi secara esensial benar. Dengan kita memahami itu, muncullah vibrasi ya, kekuatan di dalam. Ya saya kalau ngomong fotografi betul-betul sampai ini kadang-kadang kerasa gitu. Betul nggak? Berasa spiritnya, Pak. Iyalah, itu nggak bisa dipungkiri.
Saya selalu bilang, nggak mungkin lah, karena yang bicara itu bukan sebuah teori, saya bilang. Saya jalani gitu. Dihidupi. Persis, itu. Mungkin ada pesan-pesan khusus Pak buat para fotografer supaya bermatap hati untuk ikut konvers ini dan tidak melewatkan konvers ini, karena memang kira-kira kenapa tuh Pak dari Pak Darwis? Ya buat semua ya kawan-kawan fotografer di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia, yang paling penting adalah ilmu itu tidak pernah kita tidak butuhkan, apalagi dalam fotografi. Jadi keilmuan itu kalau bisa kita dapatkan terus. Jadi buat kawan-kawan semua, baik itu katakanlah dia bukan newborn fotografer atau dia hanya sebagai hobiis, saya rasa momentum ini sangat baik ya. Karena paling nggak kita bisa menyerap keilmuan itu ya secara general ya, yang kita bisa gunakan untuk sesuatu hal yang positif di dalam kita menjalankan kehidupan apapun menurut saya. Karena ini menariknya adalah newborn ya. Sedangkan di dalam kehidupan kita pada saat kita lahir ya, itu kan sebuah spirit sebetulnya, kita merasakan sesuatu apa yang indah di dalam kehidupan ini. Jadi buat saya hal positif itulah yang harus kita coba dapatkan ya. Makanya ya saya rasa jangan dilewatkan. Kalau bocoran dikit nih Pak, sneak peek dikit nih, kira-kira Pak Darwis akan menyampaikan apa di luar konvers? Kalau saya sebetulnya mungkin saya akan lebih memberikan satu spirit ya, karena sekarang ini sebetulnya apapun yang dilakukan, kalau kita hanya belajar skillnya saja, ilmunya saja, gampang mudah didapat ya. Tapi yang sulit didapat adalah spirit ketekunan itu yang harus didalamkan. Sama cara berpikir yang lebih luas ya, yang terkait dengan apa kompetisi lah atau apa segala macamnya. Itu yang paling penting, karena kurangnya input seperti itu yang didapat ya. Jadi buat ya kawan-kawan sahabat-sahabat fotografi semua, mungkin kalau misalnya bisa sempat ikut ya, sampai ketemu di sana, saya akan coba sharing ya. Apapun yang saya berikan itu bukan sebuah teori, tapi itu adalah pengalaman saya. Wah, itu pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan yang nggak pernah bisa sama seperti teori. Iya, betul. Oke, buat teman-teman para photographers atau non-photographers yang ingin belajar lebih lanjut lagi tentang fotografi, yuk ikutan di Asian Newborn Conference dengan register at www.asiannewbornconference.com. Kita akan mendengarkan banyak banget topik-topik tentang fotografi, especially dari Pak Darwis yang akan membagikan secara khusus pengalamannya selama 40 tahun lebih dalam dunia fotografi, bagaimana menciptakan foto yang punya identitas atau yang punya nyawa itu seperti apa, bagaimana kita sebagai fotografer mempunyai spirit yang terus berjuang gitu ya. So, see you in the Asian Newborn Conference the 16-17 Mei 2025. Siap, sampai itu. Pak Darwis, thank you so much. Ini mohon bisa dipakai, Pak. Jadi kita oleh-oleh sama ini buat di luggage tag atau tag apapun. Koper ya. Iya, di cover. Kombinasinya pas. Oke, terima kasih. Pak Darwis, thank you so much buat waktunya. Sampai ketemu di bulan Mei.